manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Kami masih terus menghubungi salah satu pimpinan KPK Pak Bambang Wijoyanto, tapi tampaknya sampai saat ini belum juga tersambung. Saya lanjutkan ke Bang Refli. Ya. Anda melihat, menyikapi apa yang tengah terjadi saat ini, di satu sisi masyarakat mempertanyakan, ini kenapa kemudian bisa dilantik? Tapi ini di satu sisi Kementerian Dalam Negeri hanya menjalankan undang-undang. Ya, saya lihat ini ada dua rezim ya yang sedang bertarung ini dalam tanda kutip. Satu rezim elektoral pemerintahan, ya. Kedua adalah rezim pemberantasan korupsi, di mana korupsi dianggap sebagai extraordinary crimes. Lalu kemudian di antara dua rezim yang bertarung ini, ya kan, ada formalisme hukum, ya, ada mungkin substansi yang ingin diperjuangkan, ya, agar kemudian pemberantasan korupsi ini tetap didukung. Nah, akan muncul ironi ketika kemudian seorang tersangka kemudian diangkat, ya, dan dilantik sebagai bupati terpilih. Sebelum itu, kalau saya boleh tarik ke belakang sedikit, ya, saya sebenarnya menyesalkan putusan MK. Kenapa begitu? Sudah jelas-jelas ini orang tertangkap tangan hendak menyuap hakim MK. Tapi kenapa tetap dimenangkan? Dari sisi elektoral, perolehan suara dan lain sebagainya, mungkin iya. Tetapi kan sengketa hasil di MK itu juga satu rangkaian. Kan bukan rangkaian yang terpisah dalam proses elektoral. Dan dia kemudian sudah melakukan sebuah tindak pidana yang luar biasa. Seharusnya dia didiskualifikasi, sehingga kemudian diperintahkan pemungutan suara ulang yang diikuti calon-calon yang tidak bermasalah. Tapi sudahlah, itu selesai. Nah, pertanyaannya hukum tata negaranya adalah, bisakah Hamid Bintih ini kemudian tidak dilantikkan itu? Nah, kalau saya baca dari versinya Pak Mendagri, versinya Kemendagri, tidak bisa, harus dilantik karena hukum mengatur demikian tertulis. Undang-Undang 32 2004 mengatur demikian. Ada pasal 30, 31, 108, 109 dan lain sebagainya. Tetapi saya juga membaca itu. Intinya adalah kalau kita bicara tentang fase-fase nonaktif, diberhentikan dan lain sebagainya, sebenarnya itu adalah mereka yang sudah berstatus sebagai kepala daerah. Tetapi mengenai mereka yang belum dilantik sama sekali tidak diatur. Bagaimana dengan misalnya pengesahan pengangkatan? Pengesahan pengangkatan yang kata Pak Mendagri punya waktu 30 hari untuk mengesahkan pengangkatan tersebut. Saya katakan itu diterima dalam keadaan, dalam kondisi yang normal. Ketika proses elektoral itu tidak bermasalah, maka kemudian itulah kewajiban dari pemerintahan pusat kemudian untuk melakukan pengesahan pengangkatan. Baik, jika tadi, mohon maaf saya potong, artinya belum diatur, di situ ada celah sebenarnya. Iya, karena itu saya mengatakan sekarang pertanyaannya adalah, karena ini tidak wilayah yang menurut saya tidak diatur, ya, maka kemudian tinggal kemudian bagaimana diskresi pemerintah untuk menjalankan suatu tindakan, ya, suatu perbuatan hukum yang menghargai nilai-nilai good governance dan lain sebagainya, termasuk juga nilai-nilai pemberantasan korupsi. Undang-undang yang mengatur diskresi juga belum ada sampai sekarang. Tidak, karena kenapa? itu kelemahan. Namanya kita bicara tentang hukum tata negara dan wilayah good governance itu adalah praktek-praktek ketatanegaraan, praktek-praktek pemerintahan yang diterima secara baik. Tapi jika memang belum diatur wilayah abu-abu ini, artinya kan rawan digugat juga kan? Kalau misalkan kalau soal digugat di Indonesia ini, kalau pemilu kada, jangankan yang normal, yang tidak normal, yang normal pun digugat. Jadi sudah biasa orang memainkan kalah di MK, tiba-tiba mainkan di PT UN. Padahal menurut saya begitu selesai di MK tidak bisa lagi dibawa ke PT UN. Tapi terjadi. Tahan di situ dulu Pak Menteri. Bagaimana menyikapi akan itu tantangan apa? Saya tidak tahu itu. Betul, apa saya sepakat dengan Pak Refli. Ini ada rezim hukum pidana, ya. Satu lagi hukum tata pemerintahan. Ini kan dua hal yang sama-sama kebetulan hukum publik ini. Ini dua-duanya hukum publik. Sekarang kita mencarikan apa solusi kalau terjadi perbenturan ini antara dua hukum publik ini. Nah, Pak Refli menawarkan ada sebuah diskresi. Diskresi secara teoretik itu benar ada. Tapi undang-undang administrasi pemerintahan yang mengatur diskresi dengan batasan tertentu, persyaratan tertentu, sampai hari ini juga belum ada. Jadi kalau pemerintah melakukan, iya gak bisa jalankan juga. Karena pemerintahan akan nggak jalan. Ada di dalam teoretik. Itu
kesulitan kita. Sekarang kalau misalnya kita lakukan terobosan itu, kita dikalahkan lagi. Nah, padahal apa? Kalau kita lihat dari aspek tata pemerintahan, ini kan hak konstitusional rakyat memilih. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan pasal 18 bahwa gubernur, bupati dipilih secara demokratis. Lalu undang-undang ini dielaborasi lagi dalam Undang-Undang 32, Undang-Undang 12 2008, kemudian PP 6 2005 dan seterusnya, termasuk kepres-kepres. Nah, di situ disebutkan kalau persyaratan ini sudah selesai, itu wajib Menteri Dalam Negeri menerbitkan SK-nya. Maka kondisi normal kan? Dalam tafsir saya. Sekarang siapa yang mengatakan tidak normal itu kan pandangan, bukan hukum. Pandangan. Ada yang berpandangan dari aspek moral, ada dari aspek kepatutan, itu pandangan, bukan hukum. Nah, sekarang perdebatannya begini. Ini kita lebih santai mencari anunya. Hukum itu satu norma yang sudah diberi sanksi. Berangkat kita dari etika kemudian bergulir menjadi norma publik, kemudian norma itu diperkuat dalam hukum. Sekarang hukum sudah mengatur. Apakah boleh kita kembali lagi kepada membicarakan etika? Jadi ini hanya masalah hukum. Ada pertimbangan-pertimbangan lain, masalah sebenarnya moral begini, juga di sini. Ini nggak apa-apa, ini bagus nih, supaya pencerahan bagi kita semua, bagi saya juga sedang belajar juga. Ya, bagaimana kalau terdapat benturan seperti itu? Kalau Pak Menteri tadi mengatakan ini masalah hukum, saya juga ini mengatakan masalah hukum. Jadi bukan masalah sekedar moralitas atau etika. Karena sebenarnya kan ketika menafsirkan sesuatu, saya berbeda dengan Pak Menteri. Kenapa? Pak Menteri mengatakan bahwa yang namanya proses pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan tersebut adalah sesuatu yang embedded, given. Dalam kondisi apapun, kalau seseorang sudah melampaui tahap-tahap termasuk tahap DMK, maka dia demi hukum harus dilantikkan. Itu kan standing position-nya. Saya mengatakan benar, tapi itu dalam keadaan normal. Ya, dalam keadaan yang tidak normal, kita menghadapi sebuah kondisi di mana ada yang sudah menjadi tersangka dan kemudian dipenjara. Sambil melihat ini ya, Bang? Iya. Nah, ada satu hal. Kita belum tersambung dengan Pak Bambang. Saya ingin bacakan sedikit dulu bagaimana komentarnya dari beberapa orang. Ini salah satu dari Komisi 3, Mas Hendral Supratikno. Kemudian juga dari Wakil Ketua MPR RI. Ada banyak komentar terkait pelantikan Hamid Binti untuk menjadi Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kita juga nanti akan berbincang lebih lanjut bagaimana komentar tamu saya di sini atas statement dari beberapa orang yang sudah kami rangkum sebelumnya. Kembali kita harus jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan hadir untuk Anda saat lagi. Jadi ada satu lagi yang saya tambahkan.